Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sirah Islami. Hai intelektual muda, kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Rasulullah saat menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di dunia, di mana kita akan berpuasa 1 bulan full, bersedekah, dan melapangkan hati. Rasulullah SAW memperbanyak sedekah di saat datangnya bulan suci Ramadan, serta memberi makan fakir miskin. Rasulullah menjadi orang yang paling banyak beramal pada setiap orang dengan kebaikannya di saat bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah yang dilakukan pada saat bulan suci Ramadan. Karena sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan, semuanya akan dilipat gandakan. Rasulullah juga menganjurkan kepada umatnya supaya ketika bulan Ramadan hendaknya mendirikan sholat sunnah malam yang kita sebut dengan sholat tarawih. Dan di 10 hari terakhir, Rasulullah akan bangunkan keluarganya, baik yang sudah dewasa maupun yang masih kecil dan terbilang mampu untuk mendirikan sholat. Lalu Rasulullah berkata, barang siapa yang bangun pada waktu malam bulan Ramadan, kemudian dia sholat karena iman dan mengharapkan ridho Allah, sungguh dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Rasulullah juga berkata, sesungguhnya puasa dan membaca Al-Quran merupakan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat kelak. Amalan puasa berkata, pada hari itu aku dilarang untuk makan dan minum pada siang hari. Kemudian Al-Quran berkata, pada hari itu aku dilarang untuk tidur, maka kami pun akan memberi syafaat kepada hamba ini. Dengan demikian, Rasulullah SAW memperbanyak membaca Al-Quran di saat bulan Ramadan, karena di saat bulan itulah malaikat Jibril alaihissalam datang dan ikut bertadarus Al-Quran. Di bulan Ramadan ini, kita dianjurkan untuk mengunjungi masjid dan menjadi tamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, intelektual muda, sudah sepatutnya kita habiskan waktu untuk beribadah serta berzikir kepada Allah di masjid. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu beritikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Rasulullah terus melakukan hal tersebut rutin setiap tahun di bulan Ramadan sampai Allah menjemputnya. Pada saat sahur, Rasulullah biasanya mengakhiri sampai 1/3 malam. Rasulullah berkata, tidak henti-hentinya manusia berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan untuk berbuka dan mengakhiri sahur. Sehingga akhir waktu makan sahur ialah beberapa saat sebelum terbit fajar. Berkaitan dengan hal itu, intelektual muda, kita sangat dianjurkan sekali bagi kita umat muslim yang akan berpuasa untuk makan sahur sebelum melakukan puasa di siang harinya. Karena hukum sahur adalah sunnah. Rasulullah berkata, makan sahurlah kalian, karena pada waktu sahur itu ada berkah. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan hendaknya berdoa terlebih dahulu saat hendak berbuka puasa. Rasulullah juga katakan kepada mereka bahwasannya di antara doa yang tidak akan ditolak adalah doa orang yang sedang melaksanakan puasa. Berikut doa berbuka puasa. Allahumma laka sumna wa ala rizkina aftarna. Allahumma taqabbal minna
innaka antas samiul alim. Yang artinya, ya Allah, untuk-Mu kami berpuasa, atas rezekimu kami berbuka, maka terimalah puasa kami. Sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Pada saat buka puasa, disunahkan bagi kita untuk berbuka dengan yang manis-manis. Misalnya dengan 3 biji kurma dan air putih tentunya. Hal ini sebagaimana Anas bin Abi Malik meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan beberapa butir kurma basah sebelum beliau sholat. Namun, jika tidak memiliki kurma basah, beliau hanya memakan beberapa butir kurma kering. Dan bila tidak didapatkan juga, beliau hanya menukuk air. Di bulan suci Ramadan tersebut, Rasulullah juga tetap bersiwak atau bergosok gigi, namun tidak melebih-lebihkan, termasuk juga dalam berkumur serta menghirup air ke hidung. Ismail menambahkan, di bulan Ramadan, Rasulullah juga memberikan nasihat kepada para sahabatnya secara berulang-ulang. Rasulullah meminta kepada sahabat-sahabatnya selalu menggapai pahala Ramadan dengan tidak membiarkan pendengaran digunakan kepada hal-hal yang diharamkan. Begitupun penglihatan untuk tidak digunakan melihat aurat dalam hal-hal yang diharamkan. Rasulullah juga meminta kepada mereka untuk menjaga lisan, tidak berdusta, dan tidak melakukan kelalaian, serta menjaga tangan agar tidak berusaha dan bekerja kepada hal yang haram dan menyebabkan permusuhan. Terakhir, hendaknya seorang menjauhkan diri dari berbuat kerusakan dan mudarat kepada sesama. Beliau berkata, banyak sekali orang yang melakukan puasa, namun yang diperoleh hanya lapar dan dahaga. Dan banyak pula orang melakukan sholat malam pada bulan ini, namun yang didapat sekadar mengantuk saja. Oleh sebab itu, intelektual muda, di bulan puasa ini, marilah kita sama-sama memburu kebaikan. Kita berdoa, semoga puasa di bulan sekarang ini, di tahun sekarang, dikuatkan dan dilancarkan, dan insya Allah bertemu sampai akhir, sampai hari raya, dan akan bertemu kembali di tahun-tahun berikutnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.